Nah, tentunya undang-undang ini harus memberikan satu keterjaminan. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan dalam forum ini adalah era keterbukaan sudah terjadi. Kalau justru undang-undang ini, kemudian regulasi yang kita buat ini justru mempersulit lembaga pendidikan kita itu sendiri. Ini sangat tidak menutup kemungkinan adanya dokter-dokter asing masuk ke Indonesia. Nah, kalau itu, di mana letak keberpihakan kita? Yang harusnya regulasi ini pemerintah tentunya bersama DPR harus mengedepankan daripada kepentingan nasional. Kita ketahui bersama bahwa dari 235 juta penduduk ini, terbanyak itu masyarakat miskin itu ada di pedesaan. Tapi kalau adik-adik kita yang lulus-lulus ini harus menempuh jenjang pendidikan lagi yang tentunya juga belum tentu bisa diluluskan, kemudian ini kan menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Kalau ini muncul, maka siapa yang akan bertanggung jawab bila memang terjadi sesuatu terhadap masyarakat miskin yang ada di pedesaan? Bahkan saya mengusulkan bahwa kalau perlu dalam regulasi undang-undang yang nanti mungkin akan kita sepakati untuk menjadi salah satu usulan untuk undang-undang yang direvisi, dokter-dokter muda yang di tingkat pedesaan ini harus diberikan fasilitas yang sebaik-baiknya. Sekarang ini ada puskesmas, tapi dokternya juga banyak yang tinggal di perkotaan, karena memang fasilitas tidak memadai. Dan bahkan ada juga, mohon maaf, istilahnya dokter-dokter yang baru lulus yang PTT itu, konon katanya gajinya pun juga kadang-kadang Senin Kemis, kadang-kadang digaji, kadang-kadang enggak, kadang-kadang terlambat, kadang-kadang juga dirangkum 1 tahun dibayar berapa kali. Ini kan persoalan serius. Padahal bicara tentang menyangkut masalah nyawa manusia, ini kan sesuatu yang menjadi fundamental. Artinya bahwa kalau undang-undang nanti diregulasi, Pak, tidak hanya kita menghapus daripada DRP, tetapi kita juga harus masukkan bahwa dokter-dokter yang baru lulus muda-muda ini, supaya mereka itu bisa betah bertahan di desa, harus dikasih fasilitas yang baik. Baik tingkat kesejahteraan juga tingkat fasilitas lainnya, termasuk perlengkapan, peralatan dan sebagainya. Saya Prof atau Pak Dokter ini, saya ini di daerah saya menyediakan ambulan itu ada 6. Karena keterpanggilan saya, begitu susahnya masyarakat itu mendapatkan pelayanan daripada dokter-dokter kita, karena keterbatasan tadi sarana prasarana. Nah, kalau dokter-dokter muda ini dimotivasi, diberikan satu dukungan, ya kemudian jangan justru dipersulit. Ini kan regulasi tapi bukan untuk memberikan kemudahan, tapi mempersulit posisi daripada keberadaan dunia pendidikan kedokteran. Di sisi lain kita mencetak dokter sebanyak mungkin supaya aspek kesehatan itu bisa tangani dengan baik. Di samping juga anggaran-anggaran yang harus tersedia yang tentunya ini memadai, kira-kira seperti itu Pak Ketua. Oleh karena itu Pak Ketua, saya rasa saya mengusulkan supaya untuk memberikan sebuah legitimasi terhadap usulan dari IDI ini, undang-undang ini tentunya kami sepakat kalau untuk dilakukan satu atau sebuah revisi, namun tentunya kami minta kepada Pak Ketua dibentuklah panja supaya kita juga bisa keliling beberapa daerah untuk mengecek keberadaan daripada teman-teman ini. Dari itu semua nanti kita jadikan sebuah justifikasi bahwa untuk undang-undang ini memang harus segera dilakukan revisi. Syukur-syukur kalau bisa di akhir tahun ini sudah bisa masuk prolegnas, itu alhamdulillah lebih bagus, karena kita juga ada beberapa undang-undang yang tentunya kita menjadikan sikap. Tapi kalau menyangkut masalah persoalan kedokteran ini, saya rasa persoalan yang sangat serius, karena menyangkut masalah nasib hidupnya daripada masyarakat kita, terutama masyarakat desa, dan juga menyangkut nasibnya adik-adik kita. Kenapa tadi disampaikan bahwa sekarang orang ke dokter makin lama makin mahal? Coba nanti kalau mereka memenuhi jenjang pendidikan lagi, mohon maaf, apakah betul kalau nanti seandainya adik-adik kita ini harus ikut lagi menempuh jenjang yang 2 tahun itu bukan waktu yang pendek. Keterjaminan untuk lulus ini kan juga kita tahu sendiri, kadang-kadang yang bodoh dapat lulus, yang pinter malah nggak lulus karena nggak punya duit. Permainan kan baru kita antisipasi. Kadang-kadang jenjang-jenjang seperti ini, mohon maaf, pemerintah itu dicari-cari bagaimana supaya calon dokter ini diduitin terus. Kalau perlu ijazahnya udah pinter, sekolahkan lagi. Di sisi lain kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk kepentingan asing. Ini mohon maaf,
sangat berbahaya Pak Ketua. Oleh karena itu saya mohon dibentuk panja, kita segera mengadakan kunjungan untuk melakukan sampling random di beberapa daerah, dan kemudian ini kita segera untuk dijadikan pertimbangan usulan perubahan undang-undang ini, sehingga nanti di badan legislasi kalau usulan saya supaya ini menjadi inisiatif daripada DPR. Kalau inisiatif pemerintah mustahil bisa dijalankan karena banyak kepentingan. Walaupun Bapak Ibu di sini sebagai ID, tetapi mungkin konsep pemikirannya tidak sejalan dengan teman-teman ID kita di Kementerian Kesehatan, karena kepentingannya berbeda. Oleh karena itu saya usulkan supaya ID memberikan, kalau sudah ada kata draft rancangan undang-undang naskah akademisnya, supaya tidak disahkan Pak Tabrani lagi nanti kita, karena kita selalu diserahkan seolah DPR bikin undang-undang tidak ada draft naskah akademis dan rancangan undang-undang. Dibuatkan sehingga nanti kami, karena akan bukan dokter, kami bisa bentuk tim untuk diskusi, dan setelah nanti ada pemahaman, dokter-dokter kita ini bisa menginisiasi. Kalau ini inisiasi diambil oleh DPR, insya Allah untuk menjadi sebuah rancangan undang-undang itu lebih cepat dibandingkan kalau bapak-bapak nanti menyerahkan kepada pemerintah. Saya yakin bapak-bapak tidak bisa menembus tembok yang sangat tebal di sana karena kepentingan berbeda. Jadi ini Pak Ketua, usulan saya segera dibentuk panja, kita keliling di 3 atau 4 daerah provinsi, dan kemudian nanti naskah akademik dan rancangan undang-undang dari tim ID ini diberikan kepada kami, kita pelajari, kita mungkin juga didiskusikan secara intensif, baru menjadi inisiatif daripada DPR. Saya rasa itu Pak Ketua yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kesepakatan kita bersama pada sore hari. Apa yang sudah disampaikan Pak Firman itu mewakili kami semua di teman-teman di Badan Legislasi, bahwa kami concern Pak dengan teman-teman ID hari ini terhadap revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Itu satu. Yang kedua, insya Allah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Firman, kita akan mengagendakan untuk pembentukan panitia kerja lewat pemantauan dan peninjauan undang-undang, sehingga nanti dalam waktu dekat, mungkin setelah reses Pak ya, setelah reses, karena kita tanggal 29 ini sudah reses, jadi sekitar pertengahan Agustus pada saat awal masa sidang, kita akan mengundang Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan PBID untuk duduk bersama dulu, minimal itu kita lakukan bersama. Dan kemudian dalam panja itu nanti kita akan melakukan untuk mendengar apakah memang DLP ini menjadi problem, supaya tidak sekedar hanya kita berwacana, tetapi memang teman-teman di balik ini mengetahui secara persis bahwa semua dokter-dokter umum yang ada di daerah ini menyangkut DLP ini semua pada resign. Walaupun saya sudah mendapat telepon dari beberapa pengurus daerah dan lain sebagainya, kawan-kawan personal, tetapi setidak-tidaknya ini harus mendapat gambaran yang utuh dari seluruh anggota balik kemudian untuk bisa dilakukan. Tapi yang paling penting tadi, respon yang cukup bagus. Kami berharap betul bahwa PBID bisa segera menyiapkan naskah dan draft perubahan itu untuk bisa diserahkan kepada Badan Legislasi untuk kemudian bisa, siapa tahu ini bisa menjadi inisiasi